Pagi itu, Anggi menatap sebidang sawah di kampung halamannya dengan tatapan sendu. 3 bulan lalu, ia memutuskan untuk merantau ke kota besar demi mengejar harapannya menjadi desainer grafis profesional. Sang ayah memeluknya dengan bangga, sementara sang ibu menahan air mata. Dengan koper kecil dan hati penuh tekad, Anggi melangkah ke dalam bus yang sudah menunggunya. Ingat, nak, kerja keraslah. Tuhan tidak akan mengecewakan yang berusaha, pesan ibunya. Senyum tipis menghiasi bibir Anggi, meski rasanya berat meninggalkan kampung yang penuh kenangan. Ia menghela napas panjang, menatap punggung rumah kayu sederhana yang semakin mengecil, lalu meneguhkan langkahnya. Inilah permulaan perjalanan yang akan mengubah hidupnya. Tiba di kota, udara panas dan kebisingan kendaraan membuat Anggi sedikit tertegun. Gedung-gedung tinggi menjulang, lampu-lampu lalu lintas silih berganti, dan orang-orang berlalu lalang bak semut di sarang. Ia menyewa kamar kontrakan kecil di kawasan padat penduduk. Dindingnya hanya terbuat dari papan lapis yang tipis. Setiap pagi, Anggi harus berdesak-desakan di angkot untuk menuju tempat kursus desain yang baru dibukanya. Praktik software desain, tugas-tugas kuliah, serta beberapa pekerjaan lepas sebagai asisten desainer membuat harinya padat. Meski lelah, ia merasa senang. Inilah pertama kalinya ia berjuang sepenuhnya demi cita-citanya. Suatu malam, deadline mendesak menghantui Anggi. Proyek desain logo klien besar membuatnya harus begadang hingga dini hari. Saat tengah asik merapikan detail vektor, laptopnya tiba-tiba mati karena baterai rusak. Kepanikannya memuncak. Ia menelusuri mata kuliah online untuk mencari cara memperbaikinya, tapi tak kunjung menemukan solusinya. Pagi tiba dengan mata sembab dan pemikiran kusut. Ia tak punya uang lebih untuk memperbaiki laptop di bengkel mahal. Rasa putus asa sempat merayap. Apakah semua ini layak? Namun tekadnya yang kuat membuatnya bangkit. Ia memutuskan untuk menjual satu set alat lukis tradisionalnya untuk dana perbaikan. Ketika hendak menyerahkan laptop ke tukang servis, Anggi berpapasan dengan seorang gadis yang menabrak pundaknya. Sekujur tubuh gadis itu terhuyung, tasnya jatuh berserakan, isinya tumpah ke lantai. Anggi segera membantu mengumpulkan buku-bukunya. "Maaf, Mas, saya tidak sengaja," ucap gadis itu dengan suara lembut. Dari balik kacamata, matanya bersinar hangat. Namanya Nisa, mahasiswi sastra yang juga tinggal di kontrakan dekat kampus seni. Mereka berbincang ringan sambil menunggu di depan tukang servis. Percakapan sederhana itu membuat hari Anggi terasa lebih ringan. Ia tersenyum mesra di balik topinya yang lusuh. Sejak pertemuan singkat itu, Nisa dan Anggi mulai sering bertemu. Mereka sama-sama sering nongkrong di kafe kecil dekat universitas. Nisa menulis puisi, sementara Anggi merancang sketsa logo. Persahabatan mereka tumbuh hangat. Sesekali, Anggi membantu Nisa mengetik naskah tugas, dan Nisa memberi masukan tentang komposisi tulisan kreatif Anggi. Dalam tatap yang sederhana, mereka saling memahami kebingungan satu sama lain di kota yang tak pernah tidur. Tak terasa, selembar perasaan lebih dari sekadar teman mulai menyelinap di hati Anggi, meski ia enggan mengakuinya. Suatu sore, hujan turun deras ketika Anggi dan Nisa sedang menikmati segelas coklat panas di kafe. Lampu jalan di luar berkedip, menciptakan suasana syahdu. Nisa tiba-tiba menatap Anggi, lalu berkata, "Aku senang punya teman sepertimu." Anggi menunduk, jantungnya berdetak cepat. "Aku juga, Nisa." Senyum tipis menghiasi bibir mereka. Disitulah benih cinta mulai mekar. Sejak hari itu, mereka menikmati kebersamaan yang lebih intim. Berjalan bersama di trotoar basah, berteduh di emperan toko, dan menyalurkan perasaan melalui pesan singkat di malam gelap. Setiap momen terasa istimewa. Tak selamanya cerita berjalan mulus. Proyek besar yang dikerjakan Anggi ternyata ditolak klien. Revisi berulang kali membuatnya kewalahan. Ia menjadi lebih sibuk dan sering mengabaikan Nisa. Nisa yang tengah sibuk mempersiapkan ujian akhir semester merasa kesepian. Suatu malam Nisa menunggu Anggi di kafe, namun yang datang hanya pesan singkat. "Maaf, aku harus lembur." Hati Nisa hancur. Ia menatap hujan di luar jendela dengan air mata yang jatuh perlahan. Sementara itu, Anggi tak menyadari betapa sakitnya hati kekasihnya. Misteri kecil mulai merenggangkan hubungan mereka. Hari-hari berlalu tanpa komunikasi yang hangat. Anggi menggali dalam-dalam skrip desainnya, sementara Nisa tenggelam dalam buku-buku kuliah. Suatu saat, Nisa melihat foto Anggi bersama teman cewek di media sosial.
tertawa lepas tanpa kehadirannya. Rasa cemburu muncul, membakar hatinya. Ia menganggap Anggi berselingkuh, padahal sejatinya itu hanya teman kampus yang membantu menyelesaikan proyek. Tanpa tanya sana-sini, Nisa menulis pesan singkat yang dingin. "Baiklah, kalau begitu kita selesai, ya." Anggi membaca pesan itu dengan kaget dan kecewa, tidak mengerti betul apa yang sedang terjadi. Permohonan maaf Anggi seperti ditelan angin. Ia mencoba menelepon Nisa, tapi panggilannya tak diangkat. Pesan singkatnya terjawab dengan nada dingin. Rasa rindunya menggantung tanpa jawaban. Di sisi lain, Nisa menahan amarah dan kesedihannya. Ia terus menulis puisi yang intinya mencerminkan keraguan dan kekecewaan, sambil menunggu penjelasan Anggi. Akhirnya, rupanya kerenggangan itu memicu jarak emosional di antara mereka. Kedua hati tetap dekat, namun dinding kebisuan memisahkan mereka. Anggi pun merasakan ruang kosong di dada, sulit bernafas tanpa kabar dari Nisa. Di malam yang sunyi, Anggi duduk sendirian di pinggir jendela kontrakannya. Matanya kosong, memandangi lampu-lampu jalan yang silau. Ia menyesali sikapnya yang terlalu fokus pada pekerjaan hingga mengabaikan perasaan Nisa. Pagi berikutnya, ia memutuskan mengunjungi kampus sastra tempat Nisa belajar. Dengan hati berdebar, ia menanti di bawah pohon beringin tua di halaman gedung. Tanpa kepastian, Anggi menulis surat panjang yang diantarnya sendiri ke ruang Nisa. Surat itu berisi ungkapan maaf, penjelasan tentang kesalahpahaman, dan kerinduan yang selama ini ia pendam. Ia berharap Nisa mau memberi kesempatan sekali lagi. Beberapa hari kemudian, angin musim hujan yang lembut meniup lembaran kertas surat Anggi. Di atas meja kecil, Nisa menatap surat itu berulang kali. Air matanya mengalir saat membaca kalimat terakhir. "Aku menyesal kalau membuatmu terluka. Tanpamu, hariku terasa kosong. Aku ingin memperbaiki semuanya." Hatinya luluh. Ia menyadari, selama ini ia juga terlalu egois menghakimi tanpa bertanya. Nisa memutuskan membalas surat Anggi dengan kata-kata jujur. Mereka akhirnya bertemu di halaman kampus. Pelukan pertama setelah berhari-hari mengambang di udara. Hangat, penuh kelegaan. Titik balik hubungan mereka pun tercipta, membawa kedewasaan meski belum utuh. Setelah berdamai, Anggi dan Nisa kembali saling menyemangati. Mereka berbagi mimpi. Anggi ingin membuka studio desain sendiri, sementara Nisa bercita-cita menerbitkan kumpulan puisinya. Setiap sore mereka menghabiskan waktu menulis sketsa dan puisi bersama di taman kota. Anggi mendesain sampul buku mini Nisa, sementara Nisa memberi ide-ide kreatif untuk portofolio Anggi. Dukungan mereka satu sama lain menjalin benang romantis yang lebih kuat. Semakin hari, perasaan cinta dan komitmen tumbuh semakin dalam, menebus luka yang sempat menganga. Di tengah kebahagiaan yang mulai merekah, masa lalu kembali menghantui. Mantan pacar Nisa, Ari, muncul kembali di kota dengan maksud berbaikan. Ia mengirimkan bunga ke kontrakan Nisa dan mengundang makan malam di kafe mewah. Nisa sempat goyah, terkenang manisnya masa lalu semasa SMA. Namun, ia segera mengingat betapa berartinya Anggi dalam hidupnya sekarang. Dengan tegas, Nisa menolak Ari dan membuang nomor teleponnya. Ia mengabarkan semua itu kepada Anggi, yang justru merasa bangga dan lebih yakin bahwa Nisa memilihnya karena cinta sejati, bukan sekadar kenangan romantis semata. Percikan cinta yang hangat tiba-tiba diuji saat ayah Anggi jatuh sakit. Ongkos pengobatan dan biaya hidup di kota membuat Anggi tertekan. Ia harus bekerja lembur di sebuah studio besar untuk menafkahi keluarganya. Sementara Nisa sibuk mempersiapkan ujian akhir. Keduanya merasa terseret arus beban masing-masing. Pada malam yang dingin, Anggi pulang larut tanpa kabar, membuat Nisa panik. Rasa cemas menyeruak, tapi ia tahu Anggi tak mungkin dengan sengaja melewatkan janjinya. Alih-alih marah, Nisa mengirimkan pesan dukungan. "Aku di sini, selalu menunggumu." Hati Anggi melemah, meneteskan air mata karena merasa bersyukur memiliki Nisa yang memahami. Suatu sore, ketika hujan rintik turun, Anggi menghampiri Nisa di depan gerbang kampus. Ia membawa setangkai mawar putih dan secarik kertas. Nafasnya terengah, namun matanya bersinar tegas. "Nisa, aku berjanji akan membangun studio desainku sendiri. Dan aku ingin kamu menemani setiap langkahku sebagai partner sekaligus penyemangat. Maukah kau menjadi pendamping hidupku?" Nisa terharu, hujan seolah menjadi saksi sakral di antara mereka. Tanpa ragu, Nisa menyambut mawar itu dan menjawab, "Ya, Anggi, aku mau." Mereka berpelukan.
Air hujan mengalir di antara kebahagiaan tanpa kata. Pasangan muda ini bekerja keras membangun usaha kecil-kecilan. Anggi menyewa ruang sempit di pinggir jalan, sementara Nisa membantu menulis proposal dan menangani media sosial. Dengan tabungan yang tersisa, mereka membeli meja kerja, komputer second, dan beberapa peralatan desain sederhana. Nisa menyediakan kue tradisional buatan ibunya untuk dijual di depan studio. Untuk tambahan modal, tapi juga sebagai bentuk dukungan keluarga. Perlahan, klien berdatangan. Usaha kecil, pelaku UMKM di sekitar kota, hingga toko pakaian butik yang membutuhkan branding segar. Bisnis mereka berkembang, menandai langkah nyata dari mimpi yang tertanam di hati. Ketika bisnis mulai stabil, konflik keluarga muncul. Ibu Anggi merasa khawatir membawa beban tambahan jika mereka menikah. Bagaimana jika usaha itu bangkrut? Sementara orang tua Nisa mengkhawatirkan urusan karier sastra anaknya yang tiba-tiba beralih mendukung bisnis. Diskusi keluarga berlangsung panas, dan Anggi sempat frustasi. Ia merasa usahanya tidak dihargai. Namun Nisa menenangkannya. Kita berdua tahu apa yang kita lakukan. Percayalah, usaha ini bisa membahagiakan banyak orang, termasuk keluarga. Dengan kepala dingin, mereka mengundang kedua keluarga untuk berdiskusi bersama. Perlahan, kekhawatiran berubah menjadi dukungan setelah ayah Anggi dan orang tua Nisa melihat betapa solidnya pasangan itu dalam menghadapi tantangan. Di sebuah gedung serbaguna yang dihias sederhana, Anggi dan Nisa resmi diikat janji suci. Ratusan kerabat dan teman dekat berkumpul memberi selamat. Gaun putih kebaya sederhana menghiasi tubuh Nisa, sementara Anggi mengenakan setelan batik modern. Wajah mereka berseri-seri saat mengucap janji setia di hadapan penghulu. Prosesi siraman, sungkeman, hingga resepsi kecil berlangsung meriah walau tidak mewah. Mereka memilih mematuhi anggaran dan menggunakan hasil keuntungan pertama dari bisnis mereka sebagai biaya pernikahan. Momen itu terasa sakral. Dua insan yang bermula dari pertemuan kebetulan kini bersatu selamanya, dengan restu kedua keluarga. Setelah menikah, Anggi dan Nisa menetap di rumah kontrakan yang mulai direnovasi sedikit demi sedikit. Ruang tamu sempit diubah menjadi studio kecil yang makin rapi. Di kamar kerja, Nisa menulis puisi tentang kasih sayang, sementara Anggi menambahkan portofolio digital di layar komputernya. Pagi mereka dimulai dengan sarapan sederhana. Nasi uduk buatan Nisa atau roti isi telur hasil kreasi Anggi. Petang mereka habiskan bersama menata etalase produk atau berdiskusi mengenai strategi promosi. Meski kesibukan tak pernah surut, mereka tetap menyempatkan quality time. Menonton film drama romantis di laptop tua, berjalan berdua di taman, atau sekadar berbincang hingga larut malam. Selang setahun kemudian, studio kreasi Anggi Nisa berkembang menjadi tempat andalan desain lokal. Klien-klien menantre memesan logo, kemasan produk, dan strategi pemasaran visual. Penghasilan mereka cukup untuk membeli sebidang tanah kecil di pinggiran kota, di mana rumah impian perlahan mulai dibangun. Orang tua mereka ikut membantu, menanam sayur di pekarangan, menambahkan nuansa kampung di tengah kota yang bising. Suatu sore, Anggi dan Nisa berdiri di teras kayu rumah baru, menatap matahari terbenam di kejauhan. Anggi membisikkan, "Kita sudah sampai di puncak yang kita mimpikan." Nisa tersenyum, menggenggam tangan suaminya erat. Mereka tahu perjuangan tak akan berhenti, tapi saat itu kebahagiaan merantau berujung nikmat benar-benar mereka rasakan.